Nah, yang ketiga, Bapak Ibu jangan sampai mencukur rambut. Saya rasa tidak mungkin, apalagi kalau Bapak Ibu dari Madinah ya, pada saat dari Madinah ke Mekah sudah dalam kondisi berihram, itu tidak mungkin Bapak Ibu gunting rambut di atas bis, gak mungkin ya. Ini hal yang mustahil. Tapi yang sering terjadi, kadang jemaah itu suka apa ya, suka iseng gitu kan, garuk-garuk kepala kemudian dilihat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai larangan-larangan ihram. Apa sebab? Karena saya punya inisiatif Bapak Ibu, setiap kali keberangkatan masih aja banyak di antara jemaah umroh ini yang sering melakukan tindakan-tindakan apa ya, larangan-larangan ihram ini yang suka dilanggar. Hal-hal yang sepele atau apa gitu kan, ini sering dilanggar oleh jemaah umroh. Sehingga saya punya inisiatif untuk membuat satu konten ini. Mudah-mudahan konten ini, video ini cukup bermanfaat, khususnya bagi para calon jemaah umroh, lebih-lebih bagi para calon jemaah haji yang insya Allah sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji, ataupun mungkin yang sudah mendaftar haji di tahun-tahun berikutnya. Jadi betul-betul disimak dan diperhatikan. Apa sebab? Karena hal-hal yang akan saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian sudah berkaitan berat dengan larangan ihram ini ya. Seringkali saya melihat setiap kali keberangkatan, setiap kali saya mendampingi jemaah, ada saja yang masih belum paham mengenai larangan-larangan ihram atau pantangan-pantangan ihram. Sehingga insya Allah dalam video kali ini insya Allah saya akan memperagakan langsung seperti apa yang sering dilanggar oleh jemaah umroh atau jemaah haji. Dan perlu saya sampaikan, mungkin saya pernah membuat salah satu konten, salah satu video, bisa dicek di video kami, yaitu tutorial atau cara memakai kain ihram bagi laki-laki yang benar itu seperti apa. Itu sudah pernah saya memperagakannya. Nah, saat ini saya akan membahas tentang larangan ihram saja, karena untuk pengaplikasiannya, tata cara memakainya itu sudah kami buatkan tutorialnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di depan saya ini dua helai kain ya, dua helai kain ihram Bapak Ibu. Mohon betul-betul diperhatikan. Ini dua helai kain. Kenapa saya harus pegang dua helai kain ihram ini Bapak Ibu sekalian? Karena insya Allah sebentar lagi saya akan memperagakan apa saja yang sering dilanggar oleh jemaah umroh ketika memakai baju ihram Bapak Ibu. Namun sebelum saya memperagakannya Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah umroh atau sering umroh, ini sudah tahu persis ya, karena sebelum keberangkatan biasanya oleh pihak Biro Travel itu suka diadakan pemantapan manasik. Itu sebelum keberangkatan ke dua tanah suci Mekah Madinah, di mana di situ sudah dikasih bahkan ya ada lembaran seperti itu materi, kemudian di situ dicantumkan juga larangan-larangan ihram yang harus memang dijauhi kan, yang harus jangan dilanggar seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu persis. Bahkan mungkin sekarang bisa browsing di beberapa internet seperti itu ya, larangan-larangan ihram bagi laki-laki, larangan-larangan ihram bagi perempuan. Cuman sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang itu apa ya, jenuh dan bosan untuk baca-baca sesuatu. Jadi mendingan lihat video cara memperagakannya seperti apa, yang sering dilanggar oleh jemaah umroh atau jemaah haji itu seperti apa gitu kan. Jadi saat ini saya tidak akan banyak mengeluarkan dalil-dalilnya Bapak Ibu sekalian, karena apa ya, orang itu kalau udah nonton video itu cenderung pengen cepet gitu kan, pengen cepet pengaplikasiannya seperti apa, pengen dipraktekkan seperti apa. Baik, namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa larangan ihram yang paling harus dipatuhi ini ya, yang pertama kata Rasulullah, faman hajja la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kalau kita sudah berniat ihram umrah, labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, seperti itu ya. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, niat saya melaksanakan umroh dengan ihram umroh untuk diri saya sendiri ya Allah, lillahi ta'ala. Jadi
Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita dilarang oleh Allah, faman hajja la rafas, la rafasa. Jangan sampai berkata rafas, artinya berkata kotor. Dan ini sering kali saya contohkan Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya bawa jemaah, setiap kali saya membimbing jemaah dari Madinah ke Mekah, itu saya selalu tekankan ke jemaah kata rafas ini, yang kadang kita nggak sadar gitu Bapak Ibu. Satu contoh misalnya seperti ini. Kita itu apa ya dari Indonesia itu berangkat suami istri, tapi nyampe di Madinah ternyata kamarnya berbeda. Nah, otomatis ya kan selama sekian hari di Madinah misalkan 4 hari, di Mekah 5 hari, jadi 9 hari. Ini otomatis ada kerinduan-kerinduan Bapak Ibu sekalian, ya wajarlah manusia normal seperti itu ya. Ini mungkin ada rasa kangen, rasa rindu yang kadang mohon maaf ini kadang sering disampaikan oleh jemaah oleh suaminya kepada si istrinya. Bu, misalkan atau Dek, ini saya sudah lama ya, udah 1 minggu kita pokoknya ngarahnya yang ke rafas gitu kan, berkata rafas, berkata kotor gitu kan. Jadi seperti itu. Ini mohon dihindari. Itu yang pertama. Kemudian mungkin mohon maaf ada sekiranya teman yang kurang baik di antara di antara teman-teman kita. Karena dari sekian banyaknya jemaah, gak usahlah kita satu pesawat, 40 orang saja Bapak Ibu, ini tentu kita ada beberapa karakter jemaah yang berbeda. Mungkin yang satu kamar 4 orang. Ini jangan sampai berkata rafas, misalkan nyinggung perasaannya. Bu, itu tuh nggak boleh seperti itu Bu, Ibu itu berangkat jauh-jauh dari Indonesia. Artinya seakan-akan mencaci maki, berkata kotor, itu nggak boleh. Ini sering saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, bahkan ketika sampai di bis, seakan-akan kita itu seakan-akan kita agak judes gitu kepada teman-teman kita waktu di bis. Bu, kamu beginilah, kamu begitu. Itu sebetulnya kategorinya kata kotor. Mohon dihindari Bapak Ibu. Bahkan kadang sering menyalahkan orang lain seperti itu. Dianggapnya itu menganggapnya dia sendiri itu benar gitu. Orang lain pada salah. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Itu pertama, larangan ihram rafas. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, fusuk atau menyesali amalan. Ya, menyesali amalan ini sering saya mencontohkan Bapak Ibu kepada jemaah. Misalkan Bapak Ibu itu berangkat ya kan dari Indonesia menuju 2 tanah suci Mekah Madinah. Sampai di Madinah atau di Mekah Bapak Ibu seakan-akan nyesal. Ya Allah, coba saya nggak berangkat umroh gitu kan. Coba saya nggak berangkat umroh, mungkin uang saya masih tabungan saya masih ada, uang saya masih banyak gitu kan, saya nggak bakalan capek-capek seperti ini. Malahan pekerjaan saya di Indonesia ini banyak yang saya abaikan, banyak yang saya tinggalkan, gara-gara saya hanya main-main nih, muter-muter di Ka'bah, kemudian lari-lari kecil, dari sofa ke Marwah seperti itu. Ini menyesali amalan. Mohon jangan sampai ada sedikit atau sebesit di hati kita perasaan seperti itu Bapak Ibu, karena ini hal-hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La rafasa, berkata kotor, wala fusuk, menyesali amalan. Jadi hal yang seperti itu sifatnya fusuk atau menyesali amalan. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu berangkat dari Indonesia menuju tanah suci Mekah Madinah dengan perasaan yang memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa ria, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa takabur. Yakinlah ketika pulang ke Indonesia, semua harta yang dibelanjakan di jalan Allah untuk pembiayaan umroh akan diganti oleh Allah. Ini sering saya sampaikan di video saya sebelumnya Bapak Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian fokus ya kan, jangan sampai melanggar larangan ihram yang kedua, yaitu fusuk atau menyesali amalan. Baik, yang ketiga wala jidal, pertengkaran. Saya nggak yakin kalau Bapak Ibu sekalian itu saling tonjok-menonjok, saling istilahnya saling berantem di atas bis, malah atau mungkin di kamar hotel. Saya rasa nggak mungkin, sangat jarang saya temukan hal-hal yang seperti itu. Tapi jidal di sini itu Bapak Ibu sekalian pertengkaran, maknanya jidal itu kan pertengkaran. Ya, itu yang dibenci oleh Allah. Itu nggak mungkin kalau kita berantem secara fisik gitu kan. Kadang kita suka jengkel nih sama istri gitu kan. Karena pada saat kita sudah melakukan niat ihram umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata.
Nah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah niat, kita akan diuji oleh Allah. Jadi yang nggak biasa marah ke istri itu bawaannya marah terus, Bapak Ibu. Sebaliknya, yang nggak biasa marah sama suami itu malah apa ya, seakan-akan pengennya marah, berantem gitu, Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang sepele yang kadang jadi sebab musabab, ibaratnya jadi apa ya, jadi gara-gara gitu, Bapak Ibu. Nah, ini mohon betul-betul diperhatikan. Jadi ketiga ini Bapak Ibu sekalian harus jadi catatan penting. Yang pertama, jangan sampai berkata rafas, dan yang kedua fusuk, dan yang ketiga walajidal, pertengkaran. Jadi ketiga-tiganya ini Bapak Ibu mohon betul-betul dijauhi ya, jangan sampai dilanggar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang sering dilanggar oleh jemaah umroh atau jemaah haji, kita itu jangan sampai memakai minyak wangi, ya kan? Minyak wangi itu ada sebagian pendapat, kaul yang muktamad Bapak Ibu sekalian, ini kaul yang muktamad ya, itu tidak boleh kita mengoles-oleskan ke baju ihram sekalipun itu sebelum berniat ihram. Ya, bolehnya di mana sih Pak Ustadz? Boleh, diperbolehkannya ini untuk lebih hati-hatinya kita ya, boleh di badan gitu kan dengan minyak oles biasa, atau mungkin apa ya, deodoran itu boleh, tidak ada masalah. Ini yang perlu saya sampaikan. Karena sering kali terjadi, sering kali banyak jemaah yang melapor ke saya itu Bapak Ibu, pada saat sebelum melakukan niat, ya kan, sebelum ke Bir Ali itu sering kali disemprot atau dioles-oles ke baju ihram. Itu sebetulnya apa ya, menurut saya kaul yang muktamad lah ya, untuk lebih hati-hatinya. Ihtiyat tarkul ihtiyat, jangan sampai dioles ke ini ya, ke kain ihram. Kalau mau dioles-oles ke badan itu masih boleh, seperti itu. Ini yang seringkali terjadi kepada jemaah umroh, laki-laki atau perempuan. Nah, yang kedua, kita jangan sampai memotong kuku. Memotong kuku saya rasa tidak mungkin, apalagi Bapak Ibu dari Madinah ke Mekah itu potong kuku di atas bis itu saya rasa tidak mungkin, ya kan? Tapi yang sering terjadi, kadang kita ini suka iseng disobek atau apa, digigit. Ini yang sering terjadi. Ini mohon betul-betul dihindari Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, jangan sampai mencukur rambut. Saya rasa tidak mungkin, apalagi kalau Bapak Ibu dari Madinah ya, pada saat dari Madinah ke Mekah, sudah dalam kondisi berihram, itu tidak mungkin Bapak Ibu gunting rambut di atas bis, nggak mungkin. Ya, ini hal yang mustahil. Tapi yang sering terjadi, kadang jemaah itu suka apa ya, suka iseng gitu kan, garuk-garuk kepala, kemudian dilihat di apa namanya, di telapak tangan ada beberapa helai rambut. Itu sangat tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Artinya seumpama Bapak Ibu itu gatal, cukup ditekan saja seperti ini. Kalau toh ternyata ada yang jatuh, itu tidak ada masalah, tidak dikenakan denda. Karena kalau ada unsur kesengajaan mohon diperhatikan. Ada unsur kesengajaan digaruk-garuk seperti itu, kemudian ada jatuh beberapa helai rambut, itu mesti dikenakan denda. Mesti dikenakan denda, entah dengan cara membayar fidyah, dam, dan lain sebagainya. Jadi mohon konsultasi dengan pembimbingnya nanti. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang apa ya, beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijauhi, dihindari oleh kita pada saat kita sudah berniat ihram umroh. Nah, sekarang saya akan memperagakan Bapak Ibu apa saja yang sering terjadi, ya kan, yang sering terjadi pada saat memakai baju ihram khususnya laki-laki. Mohon diperhatikan. Nah, ini saya sudah pegang kain ihram Bapak Ibu. Ini saya akan mencontohkan saja hal-hal yang sering dilanggar oleh jemaah umroh atau jemaah haji, ya. Mohon diperhatikan. Seperti ini Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, ini yang sering terjadi ini nih, yang sering dilanggar di sini nih Bapak Ibu. Ketika jemaah umroh sudah melipat baju ihramnya, ya. Kemarin saya hanya memperagakan apa itu? Hanya memperagakan cara pengaplikasiannya. Sekarang yang sering dilanggar larangannya itu seperti apa? Nih, banyak di antara jemaah umroh, apalagi kalau saya lihat orang-orang luar, itu kalau memakai ini nih, kain yang bagian sini, yang bagian bawah, itu sering di bawah pusar, mohon maaf, di bawah pusar, ya kan? Sebetulnya ini aurat, ya kan? Aurat itu tidak boleh. Nah, Indonesia
saya pernah menemukan, bahkan saya sering menemukan kalau memakai baju ihram itu banyak yang begini, apalagi kalau pas umroh pas melakukan ibadah tawaf atau sa'i kan kita capek, lelah, nggak sadar. Mohon ini kalau seumpama terasa ke bawah itu diangkat lagi. Ya kan, diangkat lagi ke atas. Karena yang sering terjadi, mohon maaf, ini suka ada di bawah pada saat jalan gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mohon harus taruh di pusar, paling tidak menutupi pusar. Kalau bisa di atasnya pusar. Ini kan pakai sabuk biasanya gitu kan. Ini yang lebih afdal Bapak Ibu ya. Jangan sampai di bawahnya pusar, itu tidak sah. Karena aurat laki-laki bainah surra war rukbah, di antara pusar dan lutut. Nah, seperti itu. Itu auratnya laki-laki. Itu yang sering terjadi. Mohon diperhatikan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang sering terjadi pada saat Bapak Ibu itu kedinginan, apalagi di musim-musim atau di bulan-bulan tertentu ya. Kalau di Arab Saudi itu dinginnya seperti bulan Desember dan Januari. Itu sangat dingin. Itu biasanya jemaah dari saking menggigilnya gitu kan, nggak sadar kalau ternyata ini dibikin tutup kepala. Ya, dibikin tutup kepala di belakang misalkan naik bis. Memang satu sisi si pembimbingnya nggak melihat, tapi yang menilai itu bukan pembimbingnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menutup menutup kepala. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai seperti ini walaupun dingin. Nah, ini mohon diperhatikan. Nah, jadi ini beberapa hal yang seringkali dilanggar oleh jemaah umroh. Oh iya, ada tambahan. Sekarang untuk laki-laki sebaiknya pakai sandal jepit biasa loh ya. Pakai sandal jepit biasa. Apa sebab? Karena sekarang itu banyak sandal. Saya lihat kalau di Bir Ali, di Masjid Tan'im, Masjid Aisyah itu banyak orang-orang luar memakai sandal yang sekiranya menutup mata kaki. Walaupun tumitnya kebuka, tapi mata kakinya itu apa ya? Ketutup seperti itu. Ini mungkin sudah saya pernah saya sampaikan di konten saya sebelumnya. Jadi sandal yang sekiranya menutup mata kaki dan tumit tidak usah dipakai. Paham gak? Jadi yang terakhir itu jangan sampai pakai pecis ya, pakai kupiah, tidak boleh. Mungkin Bapak Ibu kedinginan gitu kan. Itu yang betul-betul diperhatikan. Pokoknya selalu konsultasi dengan para pembimbing, para mutawif, para guide tour, seperti itu. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.